Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas PAKIA akan memaparkan materi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah K3LH dengan dosen pengampu Insinyur Cukudowo, Sarjana Teknik Magister Hukum, Insinyur Profesional Madya Engineering. Sebelum masuk ke pemaparan materi, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Bila Januar Sukamumtaz dengan NIM 20017. Perkenalkan, saya Mazai Minalova dengan NIM 20013. Perkenalkan, nama saya Bernadette Angel Giandala dengan NIM 20014. Perkenalkan, nama saya Pratama Rara Salsabila dengan NIM 20015. Perkenalkan, nama saya Muzina Dirmanti dengan NIM 20016. Perkenalkan, nama saya Adlana Naura dengan NIM 2018. Yang pertama, kita membahas mengenai pengertian dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Jadi, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 sendiri merupakan peraturan pemerintah tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Peraturan ini merupakan pedoman bagi perusahaan untuk menerapkan SMK 3 yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga sehat. Terdapat 6 bab dan juga 22 pasal. Kemudian, mengapa sih SMK 3 itu penting? Jadi, SMK 3 itu dapat meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja, mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta dapat mempermudah pengelolaan risiko dan juga keberlanjutan operasional. Selanjutnya, ada bab 1 yang membahas tentang ketentuan umum. Terdapat pasal 1. Nah, pada pasal 1 itu mengatur tentang peraturan pemerintah. Dalam pasal 1 hingga mencapai ayat 8. Nah, pada bab 1 pasal 2 itu mengatur tentang tujuan PP nomor 50 tahun 2012. Pada bab 1 pasal 3 itu adalah mengatur tentang penerapan SMK 3. Lalu pada bab 2 menjelaskan tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di pasal 4 ini mengatur tentang SMK 3. Lalu di pasal 5 menjelaskan tentang kewajiban penerapan SMK 3. Lalu di pasal 6 menjelaskan tentang komponen sistem SMK 3. Lalu pada pasal 7 menjelaskan tentang penetapan kebijakan K3. Lalu pada pasal 8 menjelaskan tentang peran pengusaha dalam kebijakan K3. Lalu pada pasal 9 itu menjelaskan tentang perencanaan K3. Pada pasal 10 itu menjelaskan tentang pelaksanaan rencana K3. Lalu pada pasal 11 juga menjelaskan tentang pelaksanaan rencana K3. Lalu pada pasal 12 menjelaskan tentang ketentuan bagi pengusaha dalam melaksanakan kegiatan terkait SMK 3. Menurut pasal 13 ini menjelaskan tentang pelaksanaan rencana K3. Lalu menurut pasal 14 ini menjelaskan terdapat pemantauan dan evaluasi kinerja K3 oleh perusahaan. Lalu menurut pasal 15 ini mengatur tentang peninjauan penerapan SMK 3 oleh pengusaha. Lalu ada bab 3 penilaian SMK 3. Menurut pasal 16 terdapat penilaian penerapan K3 sebagai berikut. Kemudian menurut pasal 17 menjelaskan pelaporan hasil audit penerapan SMK 3 meliputi tujuan laporan dan pedoman laporan. Lalu ada bab 4 pengawasan. Terdapat beberapa pengertian tentang pengawasan pada pasal 18 sebagai berikut. Terdapat beberapa persyaratan yang wajib diikuti pada pasal 19 sebagai berikut. Menurut pasal 20, fungsi hasil pengawasan sebagai berikut. Kemudian bab 5 yaitu menjelaskan terkait ketentuan peralihan. Menurut bab 5 pasal 21 yaitu terdapat ketentuan peralihan sebagai berikut. Pada saat peraturan pemerintah mulai berlaku, perusahaan yang telah menerapkan SMK 3 wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah pada lama 1 tahun. Nah, selanjutnya di bab 6 yaitu ketentuan penutup. Menurut bab 6 pasal 22 terdapat ketentuan penutup sebagai berikut. Peraturan pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Kemudian ada kesimpulannya. Yang pertama, penerapan SMK 3 sangat penting untuk keselamatan dan kesehatan pekerja serta untuk keberlanjutan operasional perusahaan. Dan yang kedua, perusahaan harus patuh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Peraturan pemerintah ini menekankan bahwa penerapan SMK 3 adalah kewajiban perusahaan untuk menciptakan tempat kerja yang aman, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan meningkatkan produktivitas. Penerapan yang efektif dapat mencegah kecelakaan dan penyakit kerja yang merugikan perusahaan dan pekerja. Sekian materi SMK 3 yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.